Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah siam Ramadan hingga hari ini. Dan hari ini adalah sudah termasuk di hari-hari penghujung bulan Ramadan. Alhamdulillah, selama bulan Ramadan ini kita telah mengisinya dengan ibadah siam Ramadan. Malam harinya kita menunaikan sholat tarawih berjamaah, kita berbanyak qiraatul Quran, kita berbanyak amalan-amalan nafilah, dan tentu kita berharap semua yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah senantiasa kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa beritibak pada sunnah beliau. Di penghujung bulan Ramadan ada satu malam yang malam ini disebut sebagai malam yang sangat istimewa, utamanya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utamanya bagi orang-orang muslim. Kenapa malam ini disebut istimewa? Karena tentunya ada beberapa alasan. Malam itu disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang istimewa. Salah satu di antara keistimewaan dari malam Lailatul Qadar tersebut adalah sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di dalam ayat yang pertama dari surat Al-Qadar ini, Allah menyampaikan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan hu. Apakah hu di sini? Hu di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Allah telah menurunkan Al-Qur'anul Karim fi lailatul qadar. Jadi Al-Qur'anul Karim itu turun pada malam Lailatul Qadar, yang juga disebut sebagai Lailati Mubarakah. Disebut sebagai Lailati Mubarakah, yaitu Lailatul Qadar. Ibn Abbas menyampaikan makna dari inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu
anzalallahul qur'ana jumlatan wahidatan minallahil mahfudhi ila baitil izzah minas sama'i dunya. Jadi pada malam Lailatul Qadar ini anzalallahu, Allah telah menurunkan Al-Qur'ana, yaitu Al-Qur'an, jumlatan wahidatan, secara keseluruhan, satu kesatuan, minallahil mahfud ila baitil izzah, dari lauhul mahfud kepada baitul izzah, minas sama'i dunya, yaitu dari langit dunia. Jadi Al-Qur'anul Karim itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana telah diturunkan di dalam bulan Ramadan tersebut, yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini diturunkan oleh Allah yang pertama sebagai huda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk, tentu Al-Qur'an ini akan menunjukkan manusia kepada jalan kebenaran, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini adalah sebuah keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Karena pada malam itulah ditolak diturunkannya petunjuk yang mulia itu, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang bisa menghantarkan umat manusia ini ke jalan yang ditunjuki, ke arah jalan yang benar, ke arah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Qur'an ini juga diturunkan oleh Allah sebagai wabayyinatil minal huda. Al-Qur'an ini juga sebagai penjelasan dari petunjuk. Jadi jika kemudian di satu ayat Allah menyampaikan satu petunjuk, maka Allah juga menurunkan penjelasannya di dalam ayat-ayat yang lain. Sehingga jelaslah dengan diturunkannya Al-Qur'anul Karim, dan nanti juga diperjelas dengan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW, maka jelas pula petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga manusia bisa mengikutinya dengan secara seksama. Yang ketiga, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Furqan. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Dengan diturunkannya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, maka manusia bisa mengenali mana yang hak, mana yang seharusnya dia lakukan, dan mana yang seharusnya dia tinggalkan, yaitu al-batil. Ini tentu adalah keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian keistimewaan yang kedua dari malam Lailatul Qadar, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang ketiga dari surat Al-Qadar. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Yang mana ibadah, amal soleh
yang kita lakukan di dalam malam Lailatul Qadar, maka akan diganjar dengan pahala yang nilainya itu lebih baik daripada ketika kita melakukan amal yang sama pada 1000 bulan di luar bulan Ramadan. Ini tentu adalah sebuah keistimewaan bagi kita semua para hadirin sekalian. Karena dengan melakukan amal soleh di dalamnya, Allah melipat gandakan pahalanya bagi kita semuanya, yaitu dengan pahala yang jauh lebih baik daripada pahala amal yang sama di luar bulan Ramadan, yaitu dengan lipat gandaan lebih baik daripada 1000 bulan. Ini adalah keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan yang di dalamnya ada malam Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat-malaikat dan juga malaikat Jibril turun ke bumi untuk mengucapkan taslim, mengucapkan salam pada orang-orang yang sedang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut. Maka tidak mengherankan jika kemudian malam ini adalah malam yang istimewa. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu akan datang dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang beribadah di dalamnya, mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, dan juga menebar keberkahan bagi orang-orang yang mengucapkan, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, melaksanakan amal saleh di dalamnya, melakukan iktikaf di masjid, dan lain sebagainya. Maka tidak mengherankan jika kemudian malam Lailatul Qadar juga disebut sebagai Lailatul Mubarak, malam yang penuh keberkahan. Kenapa? Karena pada malam itu ibadah akan dilipat gandakan pahalanya. Pada malam itu pula para malaikat dan malaikat Jibril turun ke dunia untuk mengucapkan salam kepada orang-orang yang menunaikan ibadah di malam Lailatul Qadar, mendoakan orang-orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar, dan juga menebarkan keberkahan bagi orang-orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Inilah kiranya 3 hal yang perlu untuk kita pahami bersama berkaitan dengan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Untuk itu kami mengajak pada hadirin sekalian, mari kita persiapkan diri kita untuk menyongsong malam Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya bisa mendapati malam Lailatul Qadar ini, dan semoga kita semuanya bisa menjalankan ibadah seoptimal mungkin pada malam Lailatul Qadar tersebut. Dan semoga dengannya Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin yang bisa saya sampaikan pemirsa sekalian. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah hiroh kita semuanya untuk meningkatkan amal soleh kita pada bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.